Yang saya pegang ini adalah graphic card yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama kartu grafis. Nama lainnya adalah video card yang dalam bahasa Indonesia disebut kartu video. Namun masyarakat Indonesia lebih sering menyebutnya dengan VGA card. Seperti telah kita ketahui, fungsi daripada kartu grafis ini pada dasarnya adalah mengolah data-data digital yang berasal dari komputer untuk dijadikan gambar atau tampilan atau grafis yang nanti akan ditampilkan ke layar monitor. Pada sesi yang lalu kita telah membahas komponen-komponen atau bagian-bagian dari kartu grafis itu sendiri beserta fungsinya. Lantas bagaimana mekanisme kerjanya? Nah, ini akan kita bahas pada sesi kali ini. Namun sebelum kita membahas ke sana, saya ulang dulu bagaimanakah mekanisme aliran data yang terjadi pada komputer dimulai dari ketika data itu masuk melalui alat input hingga dia ditampilkan ke layar monitor. Semacam ini. Nah, sekarang saya tunjukkan motherboard. Pada sesi yang sebelumnya juga telah kita sebutkan bagaimanakah mekanisme aliran data itu. Pada prinsipnya seperti ini. Data yang masuk ke komputer melalui alat-alat input, misalnya melalui keyboard yang nanti akan ditancapkan di bagian back panel ini ya. Data yang berasal dari keyboard, dari mouse, atau dari flash disk, atau dari hard disk, dari SSD, dan sebagainya, pada dasarnya nanti akan disalurkan langsung ke chip ini, chipset ini. Ini adalah motherboard tergolong tipe baru yang sudah menggunakan teknologi single chipset. Dan yang saya tampilkan ini yang berbasis pada prosesor Intel. Single chipset ini pada komputer yang berbasis prosesor Intel disebut PCH, Platform Controller Hub. Nah, data input tadi itu nanti akan masuk ke chip ini. Selanjutnya dialirkan ke prosesor, yaitu ke memori controller yang ada pada prosesor itu. Selanjutnya dikirim ke memori utama atau RAM. Nah, ini RAM ya. Maka data akan disimpan di situ. Jika data itu akan diolah, maka data itu kembali dikirimkan ke memori controller yang ada pada prosesor ini, kemudian dikirim ke core prosesor. Jadi inti prosesor, otaknya prosesor. Data akan diolah di situ. Jadi ada di dalam prosesor ini. Selesai diolah, hasil olahannya akan dikembalikan ke memori controller, kemudian dikirimlah ke RAM atau ke memori utama ini kembali. Nah, sekarang kalau data itu akan ditampilkan ke layar monitor, maka data yang ada pada memori utama, yaitu pada RAM ini, akan dikirim kembali ke memori controller yang ada pada prosesor. Kemudian, dia akan dikirim ke slot yang khusus untuk kartu grafis ini. Jadi kartu grafis ini tadi, yang saya tunjukkan tadi, ini pada dasarnya nanti akan dipasang di slot ini. Kebetulan ini PCI Express ya. Jadi akan dipasang di sini. Nah, setelah itu data yang berasal dari memori utama tadi akan diterima oleh kartu grafis ini. Nah, bagaimana prosesnya? Seperti ini. Saya lepaskan dulu HSF-nya, heatsink and fan-nya ini saya lepas, maka di dalamnya tampak semacam ini. Nah, data-data digital yang berasal dari memori utama tadi kan dikirim ke slot. Di slot itu, slot PCI, dia akan diterima oleh interface ini. Jadi ini pin-pin yang ada di bawah ini, diterima oleh ini. Selanjutnya data tadi akan dikirimkan ke memori yang ada pada kartu grafis. Ini memorinya. Yang dikenal dengan nama VRAM atau video RAM. Data yang ada di sini ini selanjutnya akan dikerjakan di GPU ini. Ini ada core-nya yang tengah ini. Data itu akan diolah di situ. Data digital tadi akan diolah menjadi bahan-bahan untuk tampilan yang akan ditampilkan layar monitor. Hasil olahan ini dikembalikan ke
video RAM ini ke VRAM ini. Selanjutnya, data yang ada pada video RAM ini disalurkan ke monitor melalui konektor-konektor yang ada pada bagian belakang kartu grafis ini. Seperti itu. Jadi saya ulang di sini ya, data yang berasal dari motherboard, dari memori utama, yang kemudian disalurkan ke slotnya, akan diterima di interface ini pada kartu grafis, kemudian dikirim ke video RAM, selanjutnya akan diolah oleh prosesor grafis ini yang dikenal dengan nama GPU, Graphic Processing Unit. Ya, hasilnya nanti dikembalikan ke VRAM ini, kemudian ditampilkanlah ke layar monitor melalui konektor-konektor ini. Itu prosedur sederhana mekanisme pengolahan data yang ditampilkan ke layar monitor. Nah, sebagai data tambahannya, ingatlah bahwa kartu grafis ini, khususnya GPU-nya ini, adalah salah satu komponen elektronika di komputer itu yang rakus daya. Sama kayak CPU ya, prosesor utama itu yang ini nih. Ini juga rakus daya ini, membutuhkan daya yang besar. Tapi di GPU ini kadang-kadang lebih besar dari itu. Jadi satu contohnya, ada loh kartu grafis ini, di mana dia membutuhkan daya sebesar 200 watt atau lebih. Sedangkan untuk CPU, setahu saya itu paling tinggi yang saya ketahui itu ada yang 150 cuma gitu ya. Kalaupun lebih sedikit. Tapi ini ada yang 200 atau lebih. Nah, sedangkan di sini motherboardnya sendiri yang saya ketahui selama ini ya, yang umum beredar itu, kalau sekarang ada yang lebih baru saya nggak tahu. Slotnya ini sendiri, motherboard ini hanya mampu mensuplai 75 watt. Bayangkan kalau ini misalnya 200 watt atau 150 watt. Tentu ini nggak mampu ya mensuplai daya melalui di sini. Itulah sebabnya pada kartu grafis ini ada konektor tambahan yang langsung dihubungkan ke PSU, Power Supply Unit. Ini dia di sini ini. Ini saya tunjukkan ya. Jadi mungkin bisa dilihat di sini sebentar. Nah, ini nih. Ini dia. Ini ada 6 pin ini. Ada 6 pin. Nah, kalau di sini konektor tambahan itu 6 pin, dia mampu mensuplai daya tambahan sebesar 75 watt. Jadi kalau di total dengan suplai yang dari slotnya menjadi 150 watt, di mana yang di sini ini mampu mensuplai 75 watt, di sini tambahan di sini 75 watt. Jadi dia mampu mensuplai totalnya 150 watt. Kalau pinnya ini ada 8, dia itu mampu mensuplai 150 watt. Sehingga kalau di total dengan slotnya yang di sini bisa 225 watt. Seperti itu. Nah, itu sekedar tambahan. Ingat bahwa kartu grafis itu salah satu perangkat komputer yang rakus daya, artinya membutuhkan daya yang cukup besar. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan ini pada sesi-sesi selanjutnya.